tidak pernah belajar ilmu supranatural, spiritual, mata ketiga ataupun mata batin, kenapa malah bisa untuk melihat hantu, jadi seorang praktisi pengobatan? Kenapa kayak gitu? Mata batin, mata ketiga, kemampuan supranatural, spiritual itu enggak harus orang belajar secara terus-menerus untuk bisa mendapatkannya. Karena itu ada banyak faktor-faktor. Misalkan adalah faktor karena manusianya itu punya bakat supranatural, walaupun itu juga ternyata harus bisa dilatih lagi depannya. Terusnya yang nomor 2 itu adalah karena keturunan, ataupun yaitu punya leluhur yang kebetulan leluhurnya seorang praktisi supranatural ataupun spiritual, sehingga itu akan bisa menurun kepada anak cucunya. Salah satunya mungkin Anda sekalian. Itu yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 adalah karena manusianya itu enggak sadar mengolah nafsunya, mengolah emosinya dalam hidup sehari-hari. Misalkan ia itu orang yang selalu dibully oleh teman-temannya ataupun oleh orang-orang sekitarnya, tapi ia itu enggak marah, tapi ia itu memendam perasaannya sendiri. Itulah nanti juga akan bisa buat mata batinnya, mata ketiganya, daya-daya supranaturalnya itu bangkit secara tiba-tiba kepada seseorang tanpa ia harus belajar. Terusnya itu adalah karena ia itu mungkin saja punya kodam yang ternyata dekat banget dengan dia serta cocok, maka dia itu akan bisa bangkitin energi-energi supranatural dari seseorang tanpa harus dia belajar. Walaupun itu tentunya juga punya banyak banget resiko-resiko masing-masing. Itulah tadi kenapa ada orang itu tiba-tiba bisa untuk menguasai mata batin, mata ketiga, pengobatan medis non-medis, ataupun ia itu malah jadi seorang praktisi yang mumpuni. Seperti itu. Resikonya itu tentu saja ada kalau ia itu ternyata enggak siap ketika dia itu bangkit secara supranatural ataupun spiritual. Kenapa? Ya, itu tadi, karena ia itu enggak belajar secara khusus, makanya dia itu hanya seperti orang yang tiba-tiba dikasih senjata jebret, enggak tahu harus apa, dia itu malah akan jadi orang yang bisa saja ngawur untuk tembak sana, tembak sini, tembak situ, nembakin orang-orang tanpa dia itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang kurang tepat. Selain itu adalah mungkin ia itu akan jadi orang yang mudah untuk ketakutan karena ia itu selalu merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib, energi-energi gaib, ataupun hal-hal yang sifatnya supranatural dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu akan jadi orang yang mudah untuk merasa takut, sakit-sakitan, serta ia akan jadi orang yang dicap sebagai mungkin sebagai dukun, praktisi, ataupun malah anak indigo. Seperti itu bisa saja terjadi dan banyak banget kita temui semacam itu sekarang. Selanjutnya itu akan jadi mudah untuk diikuti oleh makhluk-makhluk gaib hanya untuk minta disempurnakan ataupun untuk minta didoakan. Ini adalah khusus untuk para
makhluk-makhluk gaib yang konon katanya adalah dari korban bunuh diri, pembunuhan, ataupun mati penasaran. Semacam itu akan ada makhluk-makhluk semacam itu yang datang. Apakah itu adalah roh ataukah jin? Ya, itu adalah bahasan lain lagi, bukan sekarang. Tapi itulah yang akan sering terjadi pada orang-orang yang mata batinnya, spiritualnya, supranaturalnya, ataupun mata ketiganya bangkit karena hal-hal yang enggak dia pelajari sendiri. Selain itu adalah akan bisa mengalami banyak sekali mimpi-mimpi supranatural, mimpi-mimpi gaib, dan banyak banget lagi jenis-jenis lainnya. Cara untuk menyikapinya ketika Anda itu ternyata adalah salah satu dari orang-orang semacam ini. Yang nomor satu adalah Anda harus tetap bersosial. Jangan sampai Anda malah menutup diri dalam rumah ataupun dalam kamar Anda sendiri. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu adalah Anda harus bisa mengatakan apa-apa saja yang Anda temui kepada seseorang yang Anda percayai. Jangan sampai Anda pendam sendiri, karena itu juga buruk nantinya bagi kelangsungan hidup Anda ke depannya. Seperti itu. Terusnya yang nomor tiga itu adalah Anda harus bisa untuk mengajukan segala hal yang sifatnya ramalan-ramalan dari seseorang itu. Anda harus bisa lebih cuek dengan itu. Anda harus bisa menemukan cara untuk mengatasi itu. Misalkan setiap Anda melihat sebuah ramalan dari kepala ataupun dari hati Anda, maka Anda harus bisa menuliskannya ataupun Anda harus bisa menyimpannya sendiri, karena itu sifatnya bahaya kalau Anda ngomong secara vulgar kepada banyak orang. Itu enggak baik nantinya bagi Anda ataupun bagi orang lain, karena itu butuh banget energi kehidupan Anda. Semakin Anda itu banyak meramal tepat, maka itu akan juga membuat Anda energi hidupnya itu semakin berkurang. Maka Anda akan jadi orang yang mudah sakit, mudah capek, ataupun malah jadi hal yang lebih fatal lagi. Seperti itu, banyak banget contohnya. Peramal-peramal yang omongannya selalu tepat, ngomongnya kepada khalayak umum, banyak banget contohnya yang enggak lama kemudian dia sakit parah, ataupun hilang, ataupun malah meninggal, semacam itu. Selanjutnya itu, apakah itu bisa ditutup? Kalau untuk menutup mata batin, mata ketiga, ataupun untuk menutup kekuatan supranatural, spiritual yang muncul secara otomatis, itu sulit banget, hampir malah enggak bisa ditutup secara permanen. Ketika Anda itu menutup, maka itu suatu saat akan terbuka dengan sendirinya seiring waktu. Salah satu caranya yang bisa Anda lakukan, pantang ikan laut 40 hari, selanjutnya doa malam dengan doa khusus untuk meminta agar hal-hal yang ternyata itu enggak harusnya ada dalam diri itu dihilangkan atau ditutup atau dibuang. Seperti itu. Doanya tentu saja kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa lagi. Seperti itu. Jadi ya, sampai sekian dulu videonya, serta mohon maaf kalau ada yang enggak setuju, enggak sepaham, ataupun malah enggak paham. Maka silahkan Anda nulis di kolom komentar, nanti akan saya jawabi. Serta sekian dan terima kasih. Rahayu.